dengan sukacita bekerja untuk suatu kegiatan, sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang disebut dengan gerak sinodal bangsa Indonesia yang ada sejak dahulu kala, di mana kita semua sebagai saudara. Jadi apa yang diungkapkan Paus Fransiskus dalam ajaran-ajarannya, juga gerak gereja sekarang disebut sinodal, sudah ada dalam bangsa Indonesia. Maka di mata Paus Fransiskus, Indonesia sangat mengesankan. Maka setelah sepulang dari Indonesia, ketika berbicara di ruang makan, yang dibicarakan dari keempat negara hanya Indonesia. Bahkan dalam audiensi umum pertama, yang secara eksplisit dibicarakan Indonesia. Bagaimana Indonesia yang mayoritas beragama Islam bisa mempersilahkan agama Katolik berkembang dan menyambut kedatangannya luar biasa perkembangan gereja. Maka setelah kunjungan saat saya bertemu dengan Paus bulan Oktober lalu menyatakan, Paus berkata, saya sangat bahagia berada di Indonesia. Sono felice, saya bahagia. Terus diulang-ulang. Berarti luar biasa. Karena apa? Nilai-nilai yang diajarkan itu dengan bahasa sinodalitas sudah ada di Indonesia. Fratelli tutti, semua saudara ada di Indonesia. Ya. Jadi itu yang disebut, loh, saya mengajarkan kok ditemukan di Indonesia. Itu disebut dengan di mata Paus Fransiskus sangat mengesan. Ada banyak ajaran dan yang disampaikan dan nilai kehidupan yang dicontohkan Paus Fransiskus. Ada banyak sekali. Biasanya untuk menanggapi keprihatinan Paus Fransiskus. Tadi membangun jembatan itu pertama digaungkan oleh Paus menanggapi ketika Amerika membangun tembok. Daripada bangun, mari kita bangun jembatan, bukan tembok yang memisahkan. Maka itu diulang juga oleh Paus Leo ke-14. Jadi salah satu krisis yang menjadi keprihatinan itu adalah ketidakpedulian global. Sikap egoistik yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang melahirkan kekerasan dan peperangan. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengubah ketidakpedulian global dengan kasih universal, yaitu sikap peduli pada sesama yang tampak pada komitmen kemanusiaan yang lahir dari iman kepada Tuhan. Kasih itu terus-menerus diserukan oleh Paus Fransiskus untuk menghentikan perang dan menyerukan perdamaian. Dan itulah yang sampai terakhir tidak tercapai sampai ia menutupkan mata perdamaian di tanah Palestina dan perdamaian Ukraina dan Rusia. Terus-menerus beliau sampaikan. Ketika negara-negara lain mulai pesimis, beliau tetap memberikan harapan bahwa akan mungkin terjadi perdamaian. Kekerasan menurut beliau harus ditanggapi dengan kelembutan, kebencian dengan kasih, dendam dengan pengampunan, senjata dilawan dengan doa, sampai beliau menutup air mata. Kekuatan lain yang membuat orang terpana sebagaimana kita saksikan, kesederhanaan yang lahir dari bela rasa untuk membela kehidupan sesama, agar hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi tekad untuk memuliakan Tuhan. Maka ada lagu bahasa Indonesia itu ya, hidup adalah kesempatan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup sudah jadi berkat. Maka beliau mengumpulkan energi terakhir untuk memberi berkat kepada umat pada Minggu Paskah tanggal 20. Dan aneh juga, hari itu dalam kondisi seperti itu beliau meminta berkeliling dengan mobil. Lebih aneh lagi, tidak hanya berkeliling di tempat jalur biasa, keluar dari jalur biasa, keluar dari Vatikan itu menuju ke jalan yang menuju Basilika. Jadi sebagai tanda perpisahan masuk kembali, rupanya itu adalah persiapan untuk menghadap Bapa. Jadi maka beliau seperti Paulus dalam 14:8, hidup dan mati untuk Tuhan, milik Tuhan. Itulah beliau. Waktu hidup jadi berkat, waktu meninggal juga jadi berkat.
Maka ada orang bilang mukjizat pertama itu adalah Presiden Trump dan Zelensky bertemu sebelum misa requiem. Mukjizat pertama. Ada banyak mukjizat, ada mukjizatnya diantaranya itu. Ya. Jadi di balik kesucian Paus Fransiskus selalu bersukacita. Ini Evangelii Gaudium berkata, beliau menulis sukacita setiap orang yang menjumpai Tuhan Yesus akan mengalami sukacita Injil, dan sukacita Injil itu terus menerus diperbaharui dalam Kristus. Maka hidupnya itu riang, ringan dan lucu. Ya, tadi juga kalau kita yang ditanyakan Kompas itu ada banyak yang lucu sebetulnya. Ya, ketika memberkati katedral itu kalau kita lihat di Pak Romo siapa? Hani ya, dibegitukan juga banyak ya. Waktu bertemu dengan para Yesuit di Nunsiatura untuk menghilangkan ketegangan itu Pak, lihat para Romo Yesuit yang muda-muda ini, beliau kan, ini kalian sudah komunik pertama. Waktu saya bertemu di Bangkok menerima kunjungan Paus Fransiskus tahun 2019 sebenarnya. Lalu beliau bertemu dengan saya kaget, kok kamu masih muda sekali? Loh, kan Bapak Suci yang memilih, apa salah memilih saya ya? Banyak guyonan-guyonan itu dibuat teman tertawa. Terus itu riang, ringan, selalu itu hidupnya ya. Maka saat wafat pun Paus senyum dengan kesederhanaan. Pak Jonan saya kira menyaksikan juga ya, melihat wajahnya. Melihat wajahnya luar biasa, seperti patung lilin. Ya, wajahnya itu kalau melihat dari dekat ya, bukan di foto, itu seperti patung lilin yang bagus sekali, wajahnya itu cerah. Nah, ini maksudnya itu. Maka memilih dalam kesederhanaan apa? Memilih dimakamkan di Maria Maggiore, tidak di atas, di bawah. Tidak di tembok, di tanah. Sehingga waktu saya kunjungan ke sana pun saya lihat ada di bawah. Ya, menjadi bagian dari bersama dengan umat dan masyarakat. Maka saudara-saudari, Paus dihargai bukan karena kekuasaan atau senjata yang dianggap sebagai kekuatan dunia, tetapi dengan mengandalkan iman pada Tuhan dan komitmen pada kemanusiaan. Cinta universal yang ditampilkan Bapak Suci Fransiskus terbukti sebagai kekuatan manusia yang sesungguhnya zaman sekarang. Hal ini tampak dalam misa requiem 26 April 2025 yang dihadiri setidaknya 123 negara dari 190 negara anggota PBB, yang meliputi 61 kepala negara, 42 perwakilan negara, 31 kepala pemerintah. Salah satu wakilnya adalah Bapak Jonan. Betapa banyak media sosial, televisi di Indonesia maupun di luar negeri menyiarkannya. Ini juga adalah buah dari kesaksian hidup sebagai gembala yang berbau domba, yang memberikan nyawa bagi domba-domba. Maka media sosial ini ratingnya naik. Nah, bawa berkat juga untuk mereka. Maka tidak menyiarkan rugi, maka mereka menyiarkan. Akibatnya kami para uskup imam dikejar-kejar wartawan. Setiap hari itu melayani wartawan dari berbagai ini. Nah, hari ini akan ada, ini saya pakai ini biasanya pakai batik. Habis ini ada konferensi pers di bawah. Jadi pakai pakaian resmi. Jadi ini buah kesaksian hidup gembala yang berbau domba, yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Maka dalam pertemuan umum masa duka 9 hari Paus Fransiskus, para kardinal berkumpul berbicara tentang komitmen Paus berikutnya itu seperti apa. Yang ditampilkan muncul itulah Paus Fransiskus. Maka mereka berharap dan berpikir yang akan muncul adalah Fransiskus II. Dan betul itulah Paus Leo ke-14. Ini adalah kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda. Betul ya.
Hidupnya sederhana, penuh bela rasa, dengan hidup suci yang penuh dedikasi. Bonusnya adalah Paus Leo ke-14 ini kenal dengan Indonesia. Pernah menginjak Jakarta, pernah mengunjungi Papua pada tahun 2003. Siapa sangka 10 tahun yang lalu Paus Fransiskus melihat dirinya, cerminannya ada dalam Kardinal Pater Robert Prevost, Francis Prevost, OSA. Dia lihat. Maka pada tahun 2014 menjadi administrator, 2015 menjadi uskup di Chiclayo di Peru, dan pada 2023 ditugasi sebagai prefek dikasteri untuk para uskup dan kardinal, jabatan kunci untuk memilih para uskup yang disebut dikasteri para uskup, untuk memilih para uskup gereja-gereja maju Eropa, Amerika, ya, negara-negara lain yang dianggap negara maju. Indonesia tidak termasuk di bawah propaganda Fide yang di bawah pemilihan uskupnya. Jadi ini luar biasa. Kardinal Prevost adalah gembala yang pergi ke pinggiran. Itu cita-cita Paus Fransiskus. Yang menyebabkan Paus Fransiskus menjadi paus itu salah satunya adalah pernyataan di 3 menit ketika beliau berbicara, paus berikutnya haruslah orang yang mau pergi ke pinggiran, jauh berkotor-kotor dengan umat, dengan masyarakat, dengan orang-orang miskin. Waktunya disediakan 5 menit, hanya 30 menit, lalu orang komentar, ini lebih baik. Beliau berbicara, Kardinal Bergoglio berkarya tentang orang muda, tetapi yang ini makanya. Dan itu diri itu ada dalam diri Pater Robert Prevost. Lalu maka ia dipanggil, ya 1900, kurang lebih 20 tahunan, 2 dekade ada di Peru, di pinggiran, di antara orang-orang miskin. Tahu siapa orang miskin, siapa orang menderita, siapa orang yang berjuang mati-matian. Hingga demi domba-dombanya menjadi dari Amerika menjadi warga negara Peru. Ia adalah gembala global berbau domba lokal. Iya, Kardinal Prevost ini ya. Maka dengan ini luar biasa lagi, dengan memilih nama Leo ke-14, Bapak Suci ingin meneruskan visi pastoral Paus Fransiskus melalui gebrakan Leo ke-13 yang mengejutkan dunia lewat ensiklik Rerum Novarum, ya, tentang pada tahun 1891, tanggalnya hampir sama, 15 Mei dikeluarkannya, ya. Dan hal-hal baru tentang kondisi pekerja. Ensiklik ini sangat penting. Sekarang kalau berbicara tentang ensiklik sosial gereja, ajaran sosial gereja, mengacu pertama karena ada Rerum Novarum. Tanpa itu tidak ada dokumen-dokumen sosial gereja. Semua mengacu ke dokumen itu. Tadi sebenarnya diringkaskan semua baik oleh Provinsial Yesuit, Romo Beni, ya, 2 kombinasi ini. Isi pokok Rerum Novarum adalah tentang hak atas kepemilikan pribadi sebagai bagian dari martabat. Itu yang diperjuangkan juga. Keadilan sosial sebagai hak dan hak buruh untuk memberi lingkungan kerja, peran negara melindungi hak rakyat, peran gereja untuk memperjuangkan keadilan. Ada beberapa poin-poin lain yang itu menjadi bagian dari Rerum Novarum, dan itu tampil sebagai Fransiskus dengan gebrakan-gebrakan Rerum Novarum yang dirasa hari ini situasinya sama seperti itu, lebih kompleks hari ini. Masalahnya sama, lebih jelimet daripada hari itu. Maka itulah yang ingin digebrak oleh Paus Leo ke-14. Dan suara itu sejak awal, kenapa cepat? Suara sudah mengarah kepada diri. Saya kemarin berbicara dengan Bapak Kardinal via telepon, kabarnya sangat mudah sekali. Rupanya para Bapak Kardinal juga sudah mengarah sejak awal pada sosok pribadi ini. Sangat sederhana. Tidak menduga, saya bertemu dalam sinode 2 kali, 2023, 2024.
Sampai setelah bertemu, saya bertanya, Pak, itu siapa? Kardinal Prevost. Oh, saya tidak tahu bahwa itu Kardinal. Kan saya kira sederhananya, ya, beliau bergaul sama pakai pakaian imam seperti ini, ya, tampil sama. Oh, itu yang dikasih dari para uskup, sederhana sekali, ya, tampil di imam. Maka ini yang betul, ini bahkan adiknya, kakaknya kemarin dalam wawancara, dia bilang ini the second Franciscus sebetulnya. Ada dalam diri, ini cerminan yang sudah dilihat oleh Paus Franciscus. Maka kata-kata pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Itu kata-kata Yesus yang bangkit pada para murid saat mengalami down. Maka gereja down, dunia down, pesimis dengan situasi sekarang, situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, situasi bahkan damai sejahtera bagi kamu. Itu kata-kata Yesus, ya, pada Yesus yang diulang oleh Yesus, ya, di dalam Injil Yohanes, ya. Dalam satu peristiwa Yesus mengulang kata-kata itu, damai sejahtera bagi kamu, yang menjadi kalimat pertama Paus Leo ke-14 agar menjadi agen perdamaian dan duta damai sejahtera. Maka dalam pidato pertama Paus Leo ke-14 mengajak seluruh gereja Katolik untuk tadi membangun jembatan melalui dialog dan berbagai pertemuan demi perdamaian. Sebelum beliau menyampaikan berkat Urbi et Orbi untuk kota Roma dan untuk dunia. Maka Paus Leo ke-14 juga menekankan gereja sinodal yang tadi gotong royong tadi, ya, gereja. Jadi apa yang diajarkan oleh Paus Franciscus itu yang dikatakan dalam khotbah pertamanya. Maka kemarin dalam misa pertamanya juga sebelum khotbah beliau mengatakan, mari kita berjalan kepada kardinal, berjalanlah bersama dengan saya, berjalan bersama-sama mengembangkan gereja. Baru beliau setelah itu memulai khotbahnya ke dalam misa pertama bersama dengan para kardinal. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa, ya, itu beliau itu seperti Tuhan memilih Daud, ya. Jadi Tuhan tidak melihat penampilan luar, tetapi melihat hati. Dulu mengira si ini, tapi tidak. Tuhan memilih itu, dan itulah yang dipilih oleh Tuhan melalui para kardinal dan kebijaksanaan. Maka gereja berjalan bersama untuk mencari perdamaian, yang selalu mencari kasih, yang selalu berusaha dekat dengan, terutama dengan mereka yang menderita. Saya baru menulis surat atas nama Gereja Indonesia mengucapkan selamat kepada Paus Leo ke-14 yang ditutup dengan diakhiri, siapa tahu Bapak Paus berkenan mengunjungi kembali Indonesia. Dan beberapa orang yang mendengar tahu isi surat itu langsung menawarkan saya siap jadi panitia kembali. Memang itu saya eksplisit, saya tulis. Nah, surat ini akan tadinya sebelum ini akan diantar, nanti siang akan diantar ke Nunciatura, ya. Jadi apa yang terjadi itu dalam diri Leo ke-14 ini, itulah kebangkitan Paus Franciscus dalam diri Leo ke-14. Sekian, terima kasih.